Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan Syawal 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya, seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang telah dialami beberapa mualaf, yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. Yang pertama, Fir'aun. Beberapa bulan ini terungkap tentang agama Fir'aun, dan ia telah masuk Islam karena sosok ini. Gue akan pindah agama ke agama Islam. Seperti diketahui, Fir'aun memilih masuk Islam dan dibimbing oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Fir'aun mengaku terbuka hati dan yakin untuk menjadi mualaf sebelum menikahi Inara Rusli. Dia kayak nantangin gue gitu. Lo mau nggak belajar agama sama gue? Kalau dalam waktu singkat lu nggak masuk agama gue yang masuk agama lo, kata Fir'aun dikutip dari YouTube The Leonardos. Merasa tertantang, Fir'aun pun menyetujui tantangan dari kakak Inara Rusli. Perdebatan agama selama 6 bulan itu pun membuat Fir'aun mengaku kalah dan memilih menjadi mualaf. Gue kalah, hanya butuh waktu 6 bulan kurang. Gue ngaku kalah and gue akan pindah. Terus dia bilang lo tinggal pilih dari orang yang gue ajak keliling kemarin. Lo tinggal pilih yang lo jadiin saksi buat lo syahadat. Akhirnya gue milih syahadatnya sama Syekh Ali Jabir. Momen Fir'aun baca syahadat di depan Syekh Ali Jabir. Resmi mualaf usai debat. Hubungan Fir'aun di media sosial masih menjadi sorotan netizen media sosial. Sontak saja banyak warganet yang merasa penasaran mengenai profil dan agama Fir'aun Last Child tersebut. Fir'aun dan Inara sempat terhalang perbedaan agama. Namun, pada 2014 Fir'aun memutuskan menjadi mualaf demi satu keyakinan dengan Inara untuk menikah. Fir'aun juga pernah bercerita terkait kakak Inara yang cukup disegani. Ia mengatakan kakak Inara lah yang mengajaknya untuk memperdalam Islam. Ini yang paling religius nih. Dia ngebahas sama gue masalah religi. Lo kalau mau jalan sama adik gue, lo serius nih, kan? Gue ngomong pahitnya aja. Kalau lo memang jodohnya adik gue, lo gimana? Kata Fir'aun menceritakan kakak Inara yang mengajaknya bertaruh. Kala itu, Fir'aun merasa cara kakak iparnya mengajaknya memperdalam Islam cukup unik. Dia kayak nantangin gue gitu, lo mau nggak belajar agama sama gue? Kalau dalam waktu singkat lo nggak masuk agama gue yang masuk agama lo, kata Fir'aun. Selama beberapa bulan, Fir'aun diajak oleh kakak Inara untuk bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Dari sinilah vokalis Last Child tersebut mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Ketemunya orang-orang yang hebat banget sih. Gue kalah, hanya butuh waktu 6 bulan kurang. Kenang Fir'aun mengakui dirinya kalah dari kakak Inara. Setelah resmi mualaf, Fir'aun memilih Ustaz Syekh Ali Jabir menjadi saksi syahadatnya. Hal itu lantaran Syekh Ali Jabir merupakan guru spiritual kakak Inara Rusli. Kehidupan Fir'aun usai jadi mualaf dan istrinya. Rumah tangga Fir'aun putra Tambunan dengan Inara kerap menjadi sorotan netizen. Kemesraan keduanya tak luput pujian dari netizen. Mereka menilai Fir'aun dan Inara sosok pasangan romantis. Tak hanya keromantisan mereka, kehidupan keduanya juga menjadi sorotan. Seperti yang diketahui, vokalis band Last Child ini memutuskan untuk menjadi mualaf tahun 2013. Dirinya pun memutuskan mantap untuk berhijrah dan mengkaji agama Islam. Selain itu, istrinya, Inara, juga mengalami perubahan dan mantap untuk berhijrah. Usai memutuskan untuk menutup auratnya, Inara memutuskan untuk mengenakan nikab atau cadar. Yang kedua bernama Barry Manoh. Terungkap 5 fakta Barry Manoh, yang putuskan pindah agama. Barry Manoh, vokalis band rock Saint Loco ini ternyata memiliki kisah spiritual dalam mencari agamanya yang cukup buat merinding. Sebab, ia mengaku sempat depresi hingga mau mati. Beruntungnya, titik terendah dalam hidupnya itu membuat Barry justru mendapatkan hidayah hingga mantap memutuskan pindah agama. Lantas, seperti apa kisah Barry Manoh? Simak selengkapnya di bawah ini. Barry Manoh, vokalis band rock Saint Loco ini diketahui besar dengan ajaran agama Katolik. Kedua orang tuanya mengajarkan agama Katolik dan termasuk dalam anak yang taat beribadah. Namun, Barry Manoh mengaku bahwa ia tidak terlalu mendalami agama Katolik dan hidup dengan kemauannya. Fakta yang pertama, ia merasa hidup tak berarti. Dibesar dengan ajaran agama Katolik, ternyata tak membuat hidup Barry Manoh merasa tenang. Ia bahkan terjerumus dalam dunia gelap dan akhirnya malah memutuskan untuk mengonsumsi narkoba. Di masa itu, Barry Manoh merasa hidupnya tak berarti. Ia bahkan mengaku merasakan kekosongan dalam jiwa dan hidupnya sendiri. Pada awalnya ia mendapatkan ketenangan,
Lalu, lama-lama saya mencapai satu titik hati saya menjadi mati, jiwa saya mati. Saya enggak tahu kesenangan dan bahagia itu sebenarnya bentuknya seperti apa. Saya merasa enggak ada artinya aja sih hidup ini. Ucap Barry Mano dilansir Intip Seleb pada YouTube One Music Channel. Pernah mengalami depresi berat hingga mau bunuh diri. Tak berhenti sampai di situ, masa kelam Barry Mano berlanjut ketika bercerai dengan mantan istrinya setelah 6 tahun menikah. Parahnya lagi, anak-anaknya mengikuti mantan istrinya dan meninggalkan Barry. Barry merasa kecewa. Ia bahkan sangat marah dengan Sang Pencipta di agama Katolik. Barry mengalami depresi hingga berniat ingin membunuh dirinya sendiri saat itu. Saya sampai di satu titik frustasi dan depresi, rasanya saya ingin akhiri semuanya dengan hal seperti itu sih. Kalau bisa saya mati dalam keadaan rock and roll gitu, ucap Barry Mano. Hingga akhirnya, Barry Mano merasa tertampar sekaligus mendapat hidayah dari Allah. Sebab, ia mengaku tersentuh bahkan hingga merasakan langsung ingin berserah diri ketika melihat anak muda sedang mengaji di rumah rekan kerjanya. Ia bahkan merasa tertampar ketika mendengar suara azan. Hatinya merasakan ketenangan yang mendalam dan rasa nyaman ketika mendengar suara azan saat itu. Entah kenapa mungkin memang jalan Allah. Kebetulan di saat itu saya sedang menjalani proyek musik dengan teman saya. Saat lagi workshop, saya sering berkunjung ke rumahnya, dan di rumahnya ada ngaji ada anak-anak muda, kata Barry. Saat lagi break, saya melihat mereka lagi pada salat, dengar suara azan. Ya entahlah kenapa saya menjadi tersentuh di sana. Saya merasa damai, sambungnya. Ia langsung ucap istighfar padahal belum jadi Islam. Barry Mano menyebut ia selalu mengucap istighfar saat merasa lemah dan tidak berdaya. Ia bahkan mengaku membaca tahlil saat meminta belas kasih kepada Allah, padahal saat itu ia masih beragama Katolik. Namun, Barry merasa usai mengucapkan istighfar dan membaca tahlil, kegelisahan dalam hatinya selalu hilang. Hal inilah yang membuatnya akhirnya mantap pindah agama dan memeluk agama Islam. Kini, ia memiliki nama baru yakni Muhammad Barry Al-Fatah. Di saat saya merasa down, sesak dan butuh pegangan, saya di dalam hati ucap istighfar, Astaghfirullahaladzim. Di saat saya butuh pegangan saya bersyukur, saat saya mengakui kebesarannya, saya ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kata Barry. Saat saya mengharapkan belas kasihnya, saya ucapkan La ilaha illallah dalam hati saya, itu menghilangkan keseksakan di dada, sambung Barry Mano yang memutuskan pindah agama menjadi mualaf. Yang ketiga, yaitu Dedi Mahendra Desta, atau yang lebih dikenal dengan nama Desta, ia adalah seorang aktor, musikus, pembawa acara, pelawak dan penyiar radio Indonesia. Ia keturunan Jawa dan Tionghoa, dan juga merupakan cucu dari Ho Ping Ho. Terdapat 6 fakta Desta, ex-personel klub 80s yang lahir dari orang tuanya beda agama. Desta baru-baru ini tampil di podcast Deddy Corbuzier dan membahas banyak hal menarik tentang dirinya. Salah satu yang menarik perhatian adalah tentang orang tuanya yang beda agama. Selain tumbuh dalam keluarga pluralisme, berikut fakta Desta yang mungkin belum kamu ketahui. Ayah Desta adalah seorang Muslim, sementara sang ibu adalah seorang Nasrani. Desta sendiri menganut agama Islam, sama seperti sang kakak yang memutuskan menjadi seorang mualaf. Adik Desta yang bernama Didit meyakini agama Kristen. Selain tumbuh dalam keluarga pluralisme, ada beberapa fakta Desta yang mungkin belum kamu ketahui. 1. Belasan tahun jadi penyiar radio. Sebelum terjun ke dunia hiburan, Desta belasan tahun menjadi penyiar radio. Ia menjadi penyiar di Prambors bersama Arie Dagiengs sejak era 1990-an hingga 2008. Desta pindah ke Hard Rock FM dan menjadi penyiar di sana selama 3 tahun. 2. Personel band Club 80s dan The Cash. Mengawali karir sebagai penyiar radio, Desta kemudian terjun ke dunia musik dengan membentuk band bernama Club 80s. Lagu hits yang dipopulerkan Club 80s adalah Gejolak Kaula Muda. Setelah merilis 80 kembali pada 2009, Desta bersama Vincent mengundurkan diri dari Club 80s dan membentuk grup band baru bernama The Cash. Aktor Tora Sudiro juga menjadi bagian dari grup tersebut. 3. Aktif di dunia akting sejak 2006. Desta juga melebarkan sayapnya ke dunia akting. Pria kelahiran 1977 itu membintangi banyak film sejak 2016. Film pertama yang dibintanginya adalah Garasi. Ia membintangi film-film terkenal seperti Get Married, Si Jago Merah, Epen Kupen The Movie dan banyak lagi.
Desta terakhir kali membintangi Pretty Boys bersama Vincent. Film garapan Tompi ini menceritakan dua pria yang bersahabat sejak kecil dan berkeinginan menjadi terkenal. Modal nekat, mereka mengadu nasib ke Jakarta dan mencoba mengejar impian. 4. Terkenal sebagai presenter, Desta bisa disebut sebagai artis multitalenta. Selain musik dan akting, ia juga merupakan presenter terkenal. Desta memulai karirnya sebagai presenter dengan membawakan cara H2C, Harap-Harap Cemas bersama Arie Dagiengs. 5. Punya gelar Sultan Batuah. Desta mendapat gelar Sultan Batuah Orang Sakti, dari keluarga Natasha yang berasal dari Sumatera Barat. Namanya sekarang menjadi Dedi Mahendra Desta Sultan Batuah. Desta menikah dengan Natasha yang lebih muda 16 tahun darinya pada tanggal 21 April tahun 2013. Keduanya memutuskan menikah setelah masa pacaran yang cukup singkat. Keduanya pertama kali bertemu di sinetron Si Biangkrok. Pernikahan Desta dan Natasha kini telah dikaruniai 3 orang anak. Anak-anak mereka diberi nama Megumi Arauda Sachi, Misha Arofah Najma dan Miguel Arosha Janit. 6. Lahir dari orang tua yang berbeda agama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ayah Desta adalah seorang Muslim, sementara sang ibu adalah seorang Nasrani. Ia mengaku bahwa dirinya memiliki toleransi yang berkat perbedaan keyakinan yang dianut orang tuanya. Namun Desta sempat khawatir ibunya akan masuk neraka karena tidak memeluk agama Islam. Karena tidak tenang, ia sampai bertanya pada seorang profesor yang memberikan jawaban bijak. Menurut Desta, profesor tersebut mengatakan bahwa surga dan neraka adalah urusan Tuhan. Yang penting kita sebagai manusia harus berbuat baik. Jawaban tersebut membuat hatinya tenang. Nah, itu dia sederet fakta Desta yang dikenal sebagai artis multitalenta. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.